Loh iya loh. Jadi kalau saya ngomong itu tidak benar. Dari keilmuan dapat dipertanggungjawabkan, dari rohani dapat dipertanggungjawabkan. Disadari atau tidak, dari 18 ketua umum partai politik nasional, hanya Megawati yang selalu tampil dengan perasaan emosi. Padahal jika dibandingkan dengan Prabowo Subianto, kedua sosok ini usianya tidak terpaut jauh. Namun, soal kepribadian dan ambisi cukup berbeda. Prabowo makin kesini makin tenang, sedangkan Megawati makin tua makin penuh ambisi. The former general Prabowo Subianto is well known here, but to many people outside this country, the fourth. Ketenangan Prabowo Subianto berakar dari ketulusannya untuk negeri ini. Ia sering berkorban demi bangsa meskipun tidak pernah diliput media. Mirisnya, inilah 5 jasa yang dibuat Prabowo tetapi diklaim dan dirampas orang lain. Namun sebelum ke videonya, klik subscribe-nya sekarang juga. 1. Patung Tembaga Swarts. Patung Tembaga Swarts merupakan patung yang dipugar oleh Prabowo Subianto. Patung ini berdiri megah di depan gedung gereja GMIM Sentrum Langowan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Patung yang dipugar Prabowo Subianto ini diresmikan tanggal 20 Desember 2021 dengan tinggi 6 meter dan ditopang 6 pilar penyangga. Dibuat oleh seniman patung Yogyakarta, Dunadi, sebagai tanda penghormatan kepada penginjil di tanah Minahasa, sekaligus tanda kecintaan Prabowo kepada tanah kelahiran ibundanya, Dora Sigar. Patung ini kemudian viral setelah beberapa waktu lalu, seorang elit PDIP, Stephen Kandau, mengklaim patung Tembaga Swarts itu dibuat oleh Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambe, yang adalah kader PDIP. Meski terkesan dirampas PDIP, hampir semua warga Sulawesi tahu kalau Prabowo lah yang mendirikan patung tersebut dengan anggaran mencapai 5 miliar rupiah lebih. Oleh karena itu, Prabowo tidak pernah merasa tercuri karena rakyat Sulawesi adalah saksi hidupnya. 2. Selamatkan nyawa TKI. Ketulusan hati Prabowo Subianto satu persatu naik ke permukaan. Jika tidak diangkat media, maka berita tentang Prabowo yang menyelamatkan nyawa seorang TKI yang hendak dihukum mati tidak kita tahu. Cerita ini terjadi di tahun 2015. Saat itu, aktivis imigran Indonesia memberi informasi kepada pemerintah bahwa ada satu orang TKI asal NTT yang akan digantung mati di Malaysia. Alih-alih mendapat respon, pihak aktivis itu pulang dengan tangan kosong. Entah siapa yang menggerakkan hati aktivis tersebut, mereka kemudian mengirim informasi ini kepada Prabowo Subianto. 2 minggu sebelum menjelang eksekusi terjadi, Prabowo menyewa jasa pengacara kelas wahid asal Malaysia bernama Tan Sri Safi. Prabowo menyewa pengacara itu dengan angka 15 miliar rupiah. Alhasil, Wilfrieda Soik dibebaskan dari hukuman mati. Dan kini, Wilfrieda sudah pulang ke NTT. Kemarin sosoknya dimunculkan di layar dan berkomunikasi dengan Prabowo untuk mengenang detik-detik sebelum eksekusi. Atas kebaikan Prabowo tersebut, ia dinobatkan advokat Indonesia sebagai tokoh pro bono, yaitu perbuatan tanpa meminta imbalan. 3. Jadi tumbal atasan. Tuduhan pelanggaran HAM tampaknya seperti 2 sisi mata uang bagi Prabowo. Isu itu tak terpisahkan dari dirinya sampai saat ini. Dalam diskusinya dengan media Al Jazeera, Prabowo menceritakan fakta sebenarnya bahwa ia adalah tumbal dari perintah atasannya. Everything put an accuse against me that I was a serving officer. I carried out operations legal at that time, but if there's a change of government and a new government says that I was at fault, I didn't run away,
I took full responsibility, and here I am. So you feel guilty about it. You have to. I'm not guilty about it. I never said I was guilty. I said I carried out with honor all my duties as an officer. Ketika kerusuhan 1998 terjadi, Prabowo menjabat sebagai Panglima Kostrad. Sedangkan pucuk pimpinannya atau Panglima dijabat oleh Wiranto. Makanya, saat ini banyak yang menduga bahwa Wiranto adalah aktor di balik pelanggaran HAM berat tersebut yang cuci tangan dan menumbalkan Prabowo. Meskipun aktivis Munir sebelum ajalnya memberi kesaksian kalau Prabowo tidak bersalah, serta 4 kali Prabowo Subianto lolos uji verifikasi kontestasi Pilpres, ternyata belum cukup meyakinkan kepada semua rakyat bahwa Prabowo bersih dari pelanggaran hukum, apalagi HAM berat. Ketika keluarga Soeharto mempertanyakan mengapa Prabowo membiarkan mahasiswa menguasai gedung MPR DPR hingga mertuanya lengser, pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Prabowo dengan pertanyaan, jika ada dirinya di sana, apakah dirinya harus menembaki para mahasiswa? Bahkan anehnya, ketika Megawati mengungkit isu HAM yang dilakukan Prabowo belakangan ini. Padahal, tahun 2009, Megawati pernah menjadikan Prabowo sebagai calon wakil presidennya. Bukankah ini sangat janggal? 4. Tidak pernah dihargai. Prabowo adalah sosok yang kurang beruntung. Ia sering tidak dihargai oleh orang-orang yang pernah dibantunya. Dalam karir politik Prabowo, ia pernah merekrut sejumlah nama seperti Jokowi, Basuki Cahayapurnama, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno. Dari keempat politikus itu, hanya Jokowi yang menghargai jasa Prabowo. Sementara Anies tampak menyerang Prabowo. Begitupun dengan Basuki Cahayapurnama. Mereka lupa atas jasa Prabowo dalam karir mereka masing-masing. Meski demikian, dalam salah satu podcast, Prabowo pernah mengungkapkan kekecewaannya. Namun ia berjanji tidak akan pernah dendam apalagi membalas perbuatan jahat dengan kejahatan. Prabowo juga tidak pernah menyesal telah mengorbitkan mereka. Meski setelah bersinar, mereka memilih partai lain dan menjelek-jelekkan dirinya. 5. Korban keegoisan orang tua. Kisah mengenai kehidupan pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto adalah korban keegoisan kedua orang tua mereka. Dalam buku biografi ayah Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo menerangkan kalau Prabowo dan Titik Soeharto harus berpisah karena ayah Soeharto sering dikritik oleh Sumitro. Puncaknya saat itu, Sumitro menjalin hubungan erat dengan HR Darsono yang adalah lawan politik Soeharto. Sebagai besan yang punya kebijakan politik bertolak belakang berimbas terhadap pernikahan putra-putri mereka. Titik Soeharto kemudian dilarang bertemu dengan Prabowo Subianto. Sementara itu, Prabowo pergi mengasingkan diri ke Yordania dikarenakan tekanan dari kaum elit politik Soeharto. Di tengah gejolak itu, lagi-lagi Prabowo mengorbankan kebahagiaan rumah tangganya dengan kepentingan politik orang tua mereka. Dan kini, setelah 26 tahun terpisah, mungkinkah Prabowo dan Titik akan bersatu kembali? Kepahitan yang dirasakan Prabowo sepanjang hidupnya adalah alasan mengapa saat ini calon presiden nomor urut 2 itu tampak sangat dewasa. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. And see you next video. Bye-bye.